Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam pemirsa podcast setia pengantar ilmu perpustakaan sastra Arab 2020. Selamat Malam hari ini, malam. Selamat malam. malam hari ini bersama saya sebagai host dalam kelompok podcast ini. Saya Habibi B05200039. Di sini saya akan mengangkat tema podcast yang berjudul tentang peran perpustakaan di era digital dan dampaknya bagi pelajar, mahasiswa maupun kalangan umum. Ya, saya di sini tidak sendiri. Pastinya kalau podcast emang ya nggak monolog ya. Meskipun beberapa podcast juga ada yang monolog sih, tapi di sini saya tidak sendiri. Podcast kali ini sangat ramai. Di sini saya ada 3 narasumber, 3 peserta diskusi atau ya apa namanya kalau di podcast ya. Pokoknya 3 narasumber yang bisa saya wawancara dan saya mintai pendapat di sini tentang perpustakaan. Ya, pertama ada 019, Mbak Eka Ria Trisna. Halo Mbak. Halo. Oh iya, Hai. bagaimana kabarnya Mbak Eka? Ya, alhamdulillah Ya, sehat ya, baik. alhamdulillah. Ya, oke. Kemudian ada 054, ada Mbak Vina Febrianti. Halo Mbak. Halo, selamat malam. Iya, gimana kabarnya Mbak Vina? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, Masya Allah sekali ya. Sangat mencerminkan sastra Arab. Ya, kemudian yang terakhir ada 057, paling ganteng sendiri di sini. Paling Halo, rapi, dari hostnya lebih rapi. Ada Mas Yusuf. halo, selamat Halo malam. Mas Yusuf. Mas Yusuf Ya, Mas. sehat? Ya, Alhamdulillah sangat sehat, Pak. Alhamdulillah. Sangat Sehat, sehat. Aman Mas Yusuf ya, aman, buat malam aman. ini. Oke. Kalau terang, Oke, kita di sini akan membahas tentang peran perpustakaan dan kemudian dampaknya, khususnya ini di era pandemi COVID. Kemudian di sini ada dampak dan perannya perpustakaan untuk remaja. Remaja, hanya remaja sih, lebih tepatnya ke pelajar, mahasiswa ataupun khalayak umum yang sama-sama menjadi peminat perpustakaan. Oke, seperti kita tahu semuanya, perpustakaan itu pada pandemi COVID-19 ini cukup mengalami banyak sekali pergeseran, yaitu dari bentuk fisik kemudian berpindah ke bentuk digital, yang mana pasti itu memengaruhi peminat-peminat perpustakaan, pustakawannya sendiri, yang bekerja di perpustakaan atau yang biasanya suka menikmati suasana perpustakaan. Salah satunya yang paling erat kan di perpustakaan itu adalah pelajar, mahasiswa, ataupun di suatu daerah, di satu kabupaten ada perpustakaan daerah buat satu kabupaten yang dimana semua masyarakat umum di situ tuh bisa bisa banget gitu loh datang ke perpustakaan. Nah, pandemi COVID ini kan uh, sudah berjalan kurang lebih 1,5 tahun ya. Dan itu pasti sangat merubah kehidupan kita semua. Ya, contohnya yang paling gede yang dialami oleh mahasiswa itu adalah ya pembelajaran daring seperti ini lewat Google Meet atau Zoom, aplikasi-aplikasi yang kayaknya itu dulu sempat ya video conference kayak buat apa sih, kan udah ada telepon bisa video conference buat apa gitu, palingan cuma buat rapat bisnis doang atau orang-orang penting yang satu di Amerika, satu di Brazil, satu di Kanada, Swiss. Nah, itu baru mengadakan video conference karena jauh jaraknya, tapi sekarang enggak, sedikit video conference. Ada podcast juga, podcastnya yang bisa dilakukan ya lewat sarana video conference kayak gini kan. Nah, itu tuh sangat berpengaruh sekali kepada kehidupan kita ya. Dari segi fisiknya, yang awalnya kita suka jalan keluar ke kampus, menikmati suasana kampus, sekarang harus menikmati suasana laptop. Kemudian kita bisa diskusi dengan enak, kalau offline itu sekarang kita terbatas dengan layar. Jadi sense of personalnya itu kurang dapet gitu.
Ya, tapi alhamdulillah sih teman-teman kebanyakan yang kuliah online juga bisa menikmati dengan baik dan tetap bisa menjalin pertemanan dengan baik. Nah, oke, kemudian lanjut ke pembahasan kita sebelum kita masuk ke apa ya, inti main dari podcast ini. Saya tuh pengen tahu sekarang perpustakaan itu di mata kalian itu kayak gimana sih kalau kalian tuh dengar kata perpustakaan, dengar ya hal-hal yang berbau dengan perpustakaan atau melihat gedung perpustakaannya atau ada perpustakaan jenis-jenis perpustakaan yang lain, itu yang muncul di benak kalian tuh kayak gimana? Mungkin Mas Yusuf dulu bisa memberikan pendapatnya. Yang muncul di benakku seputar perpustakaan ya. Benar ya masih di pertanyaannya. Iya. Ya. Yang muncul di benakku seputar perpustakaan, kalau merujuk dari katanya ya, eh, perpustakaan. Pustaka itu kalau dari yang saya tahu dia tuh adalah kayak naskah gitu, yang artinya kitab atau buku gitu. Nah, kalau perpustakaan berarti dia merujuk kepada buku-buku gitu. Jadi kalau perpustakaan menurut saya adalah sebuah lembaga yang dimana di situ menghimpun banyak buku, menghimpun banyak kitab gitu. Namun transformasi eh, era, transformasi zaman itu mengakibatkan tidak hanya pada dunia eh, apa cetak gitu ya, media cetak, akan tetapi juga merambah juga ke media digital gitu. Itu sih mas. Oke, jadi di sini saya dapat poinnya itu ya dia naskah tentang penaskahan atau buku-buku yang ada di suatu tempat yang sekarang tuh udah ngalami pergeseran dari cetak ke digital gitu ya. Yap, benar mas Habib. Oke, ya itu jadi topik yang bagus sekali sih buat nyambung podcast kita pada malam hari ini karena ya emang ini cetak ke digital itu jadi sorotan yang penting sekali. Apalagi buat perpustakaan, akses-akses yang didapat dari dalamnya juga banyak sekali. Ya, kemudian dari sekarang Mbak Vina dulu deh. Ya, perpustakaan itu kalau Mbak Vina itu gimana menurut Mbak Vina? Ya, perpustakaan menurutku itu adalah tempat sebagai sebuah lembaga gitu ya, yang sudah berkewajiban menjadi penyedia informasi bagi masyarakat gitu ya. Nah, jadi perpustakaan ini itu tempat untuk mengembangkan informasi dan pengetahuan yang dikelola oleh suatu lembaga pendidikan gitu ya, sekaligus sebagai sarana edukatif untuk membantu memperankan itu peserta didik untuk kegiatan belajar mengajar. Oke, jadi ada satu pengertian yang dibahas dan dikupas dari sisi lain mengenai perpustakaan, yaitu sebuah kelembagaan yang wajib, ya wajibnya di suatu daerah pasti ya, atau di suatu tempat yang ada lembaga pendidikannya. Itu saya tangkap ada tiga, dia itu menyediakan informasi, kemudian mengedukasi, dan kemudian memfasilitasi belajar dan mengajar. Itu menjalankan perpustakaan dari segi fungsinya sih. Oke, menurut Mbak Vina nih, perpustakaan itu apa terbatas di situ doang, buat edukasi doang, atau ada yang lainnya? Kayak buat ya sarana menghibur diri bisa ke perpustakaan atau gimana gitu. Ya bisa sih untuk menghibur diri dan juga hobi, misalkan hobi membaca juga bisa sih. Oh iya. Jadi uh, jadi pemirsa podcast kalian, perpustakaan itu memang ya di benak mahasiswa, di benak pelajar itu yaitu ya mengedukasinya itu biar orang-orang itu suka membaca. Ya syukur-syukur orangnya itu sudah punya minat membaca yang kuat lebih dulu. Jadi dia
lapar akan pengetahuan, kemudian dia ingin ke perpustakaan untuk menyalurkan hobinya. Bagus sekali sih. Kemudian dari yang terakhir nih, buat Mbak Eka sendiri tuh kalau perpustakaan itu di benak Mbak Eka tuh gimana sih? Oh iya, jadi udah disebutin juga ya tadi sama teman-teman kita. Jadi menurutku itu kalau perpustakaan itu adalah sebuah tempat atau suatu lembaga institusi yang menyimpan berbagai pengetahuan dari mana aja yang udah udah rapi tertulis, tercetak bahkan terekam. Jadi di tempat itu tuh udah jadi sumber pengetahuan untuk siswa maupun mahasiswa. Jadi siapapun dan dimanapun pasti kita bisa menjumpai perpustakaan dan siapapun itu juga bisa mengetahui berbagai sumber itu di perpustakaan tersebut. Begitu, Mas. Oke, berarti itu media buat menyimpan pengetahuan dari manapun gitu ya. Ya, betul. Ya kalau pengalaman Mbak Eka pribadi dapat pengetahuan dari mana paling jauh di perpustakaan? Iya, kan karena kita sekarang udah gimana ya? Sekarang kita kan lagi pandemi. Nah, sebelumnya Ya, sebelumnya saya pribadi itu menjumpai perpustakaan itu di setiap daerah atau di setiap tempat itu pasti disediakan perpustakaan. Nah, jadi ya, sekarang sekarang itu perpustakaan udah bisa kita jumpai melalui media handphone atau laptop dan sebagainya karena di situ kita udah bisa searching ya. Zaman sekarang itu udah searching. digitalisme ya. Oke. Searching melalui Google. Oh ya, searching ya. Berarti digital juga. Buat Mbak Eka sendiri itu kan, Mbak Eka kan mesti udah pernah ke perpustakaan kan? Ya. Ya, itu dapat buku itu yang membahas tentang dunia itu paling jauh itu negara mana atau kayak apa yang dibahas itu apa sih contohnya? Dulu pas Oh, perpustakaan fisik itu masih banyak. wah, kalau itu banyak, pasti banyak sekali ya, Mas, karena kita kan eh, di dalam perpustakaan itu tidak hanya satu buku, tetapi banyak sekali Oke, pengetahuan ya, dari berbagai banyak. negara, bahkan dari negara gimana kan kita berada di Indonesia, kita itu bisa tahu, oh negara Eropa tuh kayak gini, seperti ini, seperti itu. Jadi eh, dapatlah kita jumpai beberapa negara, bahkan benua juga ada di dalam buku tersebut. Iya. Dari bumi datar sampai bumi bulat pun pembahasannya juga ada sih kalau dicari di perpustakaan ya. Iya, benar. Karena perpustakaan itu memang sangat luas sekali. Jadi pemirsa podcast kalian, perpustakaan itu adalah sarana tempat penyimpanan pengetahuan yang isinya tuh banyak sekali sumber dari mana-mana. Ya pastinya itu pengetahuan itu disimpan, kemudian itu disediakan dan dibagikan itu tujuannya ya pasti mengedukasi masyarakat. Jadi masyarakat itu tercerdaskan gitu loh dengan adanya perpustakaan sehingga mau membaca. Kita kan sejak kecil tuh selalu dengar satu pepatah itu. Buku adalah jendela dunia. Kalau kita mau keliling dunia tapi kita nggak mau modal yang banyak biar bisa keliling lewat buku. Gampang sekali. Kita pengen tahu negara mana itu semuanya lewat buku. Dan sekarang mah buku bentuknya udah nggak wujud fisik lagi, dibawa kemana-mana, berat. Buku sekarang lebih mudah di-download, dibaca di HP di mana, mau di kereta, mau di bis, ya mau waktu luang membaca buku tapi tempatnya udah penuh sama yang lain itu masih bisa tetap membaca macam-macam sih. Itu perpustakaan tuh berarti di mata semua orang tuh penyedia informasi yang luas sekali. Kemudian yang kedua, seiring dengan berjalannya pandemi COVID ini kan kita tahu ya banyak tempat umum itu yang ditutup. Ya meskipun sekarang udah banyak yang buka, tapi kan dengan protokol yang ketat. Dan yang jadi pertanyaan sekarang buat
para narasumber di sini, sekarang tuh kalian tuh nemu perpustakaan tuh di mana sih? Misalkan tahu, oh ini tuh ada perpustakaan tuh di sini, atau nemunya di sini, atau lewat ini. Mbak Vina mungkin? Ya, ya kalau ini ya, kalau masyarakat memang apa di pandemi ini kalau memang dilarang untuk ke perpustakaan gitu, bukankah jauh lebih baik jika perpustakaan yang berusaha mengubah diri demi masyarakat gitu. Dan menurut pendapat saya, perpustakaan itu yang harus dapat menyesuaikan dengan keadaan gitu ya. Terus menjadi lembaga yang fleksibel dan dapat bertahan meskipun ada penghalang. Kalau boleh belak-belakan aja nih, bisa dikatakan sebelum pandemi saja minat masyarakat untuk membaca di perpustakaan aja sudah rendah gitu ya, apalagi dengan adanya pandemi saat ini. Terus saat ini kan orang-orang cenderung menyukai segala sesuatu yang instan gitu, yang mudah dan dan praktis dalam mencari informasi gitu ya. Nah, hal tersebut itu tentu dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi. Pandemi COVID ini menuntut segala bentuk kegiatan gitu dilaksanakan secara daring, baik bagi pelajar, pekerja kantoran dan sebagainya gitu. Ya. Dan kembali ke perpustakaan, kegiatan perpustakaan pun mau tidak mau juga harus dilakukan secara daring gitu. Tetapi bagaimana caranya gitu? Saat ini sudah umum istilah perpustakaan digital ini. Perpustakaan yang koleksinya tersedia secara elektronik dan pelayanannya juga dilakukan tanpa kontak langsung gitu ya. Digitalisasi inilah yang merupakan bentuk penerapan perkembangan teknologi informasi. Iya. Berarti sekarang nemu perpus tuh perpus yang isinya elektronik gitu ya, digital gitu berarti. Iya. Oh iya. Iya sih sekarang emang perpus digital tuh banyak banget, apalagi berkerumun aja dilarang. Tapi ini tuh nemu perpus sekarang banyak kan perpus digital, tapi aneh aja sih. Yang aneh buat saya tuh perpus kayak gitu ditutup, tapi orang hajatan boleh. Kayak ya orang mau kawin boleh, tapi kalau mau baca agak dihalangi gitu. Ya, kurang fleksibel sih. Bener. Ya nggak tahu itu ada masalahnya di mana, tapi seiring dengan ini perpus fisik itu apa kurang banyak ditemuin. Kalau Mbak Ika sendiri nemu perpus sekarang di mana? Ya, udah dijelasin juga sama Mbak Vina tadi ya, karena kita sekarang posisinya lagi pandemi dan pandemi ini udah berjalan dari tahun 2020 kemarin ya, sedangkan ini udah mau tahun 2022. Nah, jadi saya pribadi mungkin menemukan perpustakaan itu banyak di melalui Google. Jadi mungkin kebanyakan dari siswa maupun mahasiswa bahkan orang dewasa pun menemukan perpustakaan itu melalui Google. Jadi yang dikatakan Mbak Vina tadi benar, bahwasannya zaman sekarang itu menemukan perpustakaan itu melalui Google, maaf, apa namanya ini, perpustakaan elektronik. Jadi kita Ya, bisa download PDF atau Word. Jadi ya udah pilih aja, ya, ya, sediakan seperti itu. ya. Berarti sama sih. Sekarang namanya juga perpus digital juga dari Google. Tapi hati-hati loh Mbak ya. Nemu dari Google tuh kadang ada yang menyesatkan. Nggak tahu. Iya betul sekali. Google-nya itu ngakses ke perpus, tapi perpus perpus madhab mana gitu. Iya betul sekali. Banyak banyak kendala ya, banyak kendala. Jadi Iya, ya, sumbernya juga takutnya nggak jelas seperti iya, itu, iya, kurang iya, jelas. iya sih, benar.
Terus buat Mas Yusuf sendiri nemu purpose di mana? Mungkin kalau tadi udah sekarang itu yang tadi itu pertanyaannya buat yang nemu purpose tuh sekarang nemu purpose di mana? Kalau buat Mas Yusuf sendiri kan tadi kan udah dijelasin ya kalau sekarang tuh nemu purpose lewat Google, lewat web www.perpustakaanonline.com misalkan itu ada gitu. Atau di Jilib punya WNS di jilib.wns.ac.id itu perpustakaan digital library bahasa Inggrisnya asik. Itu kalau buat Mas Yusuf sendiri terakhir nemu perpustakaan yang bentuknya fisik deh, bukan digital tuh di mana sih? Aku malah jadi penasaran. Ya, kalau perpustakaan yang bentuknya fisik ya, yang boleh untuk bertemu gitu, untuk masuk perpustakaan yang benar-benar sudah dibuka itu sebenarnya sudah, kalau untuk sekarang ya, karena pandemi itu sekarang sudah alhamdulillah kita patut bersyukur banyak berkurang gitu. Jadi banyak pelonggaran-pelonggaran terhadap berbagai situs maupun kegiatan-kegiatan yang dulu tidak diperbolehkan, sekarang itu diperbolehkan gitu. Nah, salah satunya yang diperbolehkan itu adalah ya ini perpustakaan begitu. Nah, diperbolehkannya perpustakaan itu dengan syarat yaitu telah vaksin gitu. Oh Untuk iya, beberapa yang saya temui seperti itu. Jadi kayak udah vaksin gitu, harus nunjukin kartu vaksinnya, terus terus pakai masker gitu-gitu kan. iya, Jadi kalau di daerah saya sih ada perpustakaan daerah gitu. Di Solo juga ada perpustakaan Solo Raya, kadang juga main ke situ. ya, ya, Terus ya seperti itu sih kalau yang fisik. Kalau sejauh ini ya sudah banyak pelonggaran yang diberikan gitu. Jadi ya, sudah dibuka sebagaimana mestinya, walaupun ada sedikit protokol-protokol kesehatan gitu. ya, ya. Kalau buat Mas Yusuf sendiri pengalaman nemu perpus fisik di masa pandemi yang ketat gitu, rasanya gimana sih masuk perpus, baca di perpus, sambil ada prokes nyaman gak sih? Untuk masuk sendiri ya, saya kan ya salah satu pecinta buku gitu, tapi ya dengan genre tersendiri gitu kan, dengan minat Ya, saya tersendiri gitu. Itu ya dengan kondisi sekarang ya sedikit antusias ya, karena sudah lama ditutup gitu. Jadi rasa yang istilahnya tuh rasa yang tertanam gitu kan, lama-lama jadi tumbuh gitu, jadi kayak iya, meledak gitu, antusias gitu ya. meledak gitu. Ini ya apa nggak kenapa-napa sih kalau misal dengan protokol gitu kan, ya toh memang untuk kebaikan bersama gitu. Oke, oke, oke. Jadi itu perpus sekarang ya alhamdulillah udah banyak dibuka sih. Tapi yang fisik memang belum kayak perpus digital dan sekarang nggak tahu karena pandemi ini yang lebih difokusin tuh yang perpus digital atau perpus fisiknya itu kayak gimana atau dan pengelolaannya kayak gimana. Jangan-jangan banyak perpus digital, perpus fisik tutup karena nggak laku. Malah jadi tempat usang doang. Bukunya banyak yang berdebu. Nah, ngomong-ngomong nih tentang ada pengalian buku dari media cetak ke media digital, tapi kan ini kan terkait ya sama perpus digital. Buat Mas Yusuf sendiri lagi deh, gimana sih pendapatnya kalau ada perpus digital, ada peralihan ke perpus digital itu gimana sih? Sebagai penikmat buku yang itu, yang katanya tadi sangat antusias ke perpus, gitu. Gimana sih? eh Bentar, tadi apa ngeblank aku. Bentar, coba ulangi. Oh iya, santai aja Mas Yusuf ya. Jadi Mas Yusuf ini kan penikmat buku, gitu. Iya. Antusias juga sama Oh iya. perpustakaan fisik yang udah ada sekarang, gitu. Nah, ini kan karena pandemi kan
ada pergeseran dari perpus fisik ke perpus digital library itu bahasanya ya. Menurut Mas Yusuf tuh adanya perpustakaan digital tuh eh, berdampak apa sih? Ngefeknya apa gitu? Apa nggak ngefek apa gimana? Ya bagus ya, itu kesannya bagus. Pesannya sih semoga kenyamanan dalam digital tuh tetap ada gitu ya, nggak hanya di eh, yang nyata di perpustakaannya itu aja, tapi juga di Hmm, website ataupun di aplikasi di dunia digital gitu. Karena ya agar pembaca itu lebih nyaman gitu ya, lebih rileks dalam membaca buku ya. Ini sebenarnya hanya memindahkan saja sih, memindahkan medianya saja, tapi eh, tetap sama apa substitusinya. Jadi iya, ya sikap saya ya senang karena ini merupakan sebuah kemudahan ya, kemudahan zaman ya seperti itu. kemudahan. Oke. Bicara tentang kemudahan zaman sih, buat Mbak Eka sendiri, apakah benar tadi yang katanya nyari nemu perpus di Google itu, apakah sekarang itu dengan ada perpindahan ke perpus digital itu nyaman atau malah lebih enak perpustakaan fisik sih? Gimana Mbak Eka? Jadi kalau menurut zaman ya, ya benar sih kata Mas Yusuf tadi, karena kita tuh udah semakin berkembang, teknologinya juga udah modern. Jadi menurut saya pribadi itu juga udah termasuk nyaman. Tetapi mungkin ada beberapa faktor yang harus dicari melalui atau kita itu mencari melalui mendatangi perpustakaan langsung. Jadi nggak harus melalui Google Library tadi. Seperti itu, Mas. Jadi kita bisa membagi ya. Jadi kita itu membedakan lah mana ini harus kayak gini, yang ini harus kayak gitu. Seperti itu. Ya, kayak gini kayak gitu ya Mbak. Iya. Oh iya. Mungkin kalau dari Mbak Eka sih ya harus lebih ada kenyamanan lagi sih buat gitu ya Mbak. Biar biar sama perpus fisik itu nyamannya minimal ya nyaman lah, tapi dalam konteks yang berbeda gitu Mbak mungkin ya. Iya. Iya, jadi Iya. kita itu harus bisa membedakan. Jadi kan semisal kita mau mengerjakan suatu skripsian lah, ibaratnya skripsi Iya. kayak gitu. Jadi kan kalau misalnya kita melalui web atau Google, itu kan kurang nyaman. Jadi kita harus mencari Iya. sumber-sumber itu secara langsung. Kalau Oke. kita melalui Google itu kayak Ya, sempat putus sih Mbak tadi sinyalnya. Kalau lewat Google tuh gimana? Bisa diulangi tadi Mbak? gimana dari Mas? Maaf jaringan saya lagi ini. Ya, Jadi kalau misalnya kita itu bisa membedakan, nggak mungkin juga kan kalau skripsian itu kita melalui media online. Tentunya kita harus mencari sumber yang jelas, yang udah tertera. Jadi kita itu harus menuju ke perpustakaan seperti itu, Mas. Jadi kita nggak asal-asalan gitu ya. Nggak mungkin iya. juga nanti kita mencari sumber yang ini, nanti munculnya yang itu. Kayak gitu. Hmm. Oke. Kalau buat Mbak Vina sendiri perpindahan dari perpustakaan fisik ke perpustakaan digital tuh harus dilakukan nggak sih? Kayak sekarang tuh apa-apa wajib digital, fisiknya nggak usah diurus nggak apa-apa, atau malah fisik juga penting. Kalau Mbak Vina gimana? Ya boleh sih, itu menurutku perpindahan dari perpustakaan fisik ke perpustakaan digital, karena kan memang solusi yang menjanjikan bagi masyarakat pada masa pandemi ini gitu. Akan tetapi dalam penerapannya harus lebih memperhatikan berbagai sisi yang mungkin belum sempat dilirik gitu ya.
Oh, kemajuan teknologi dan informasi di Indonesia itu kan harus dapat dirasakan oleh setiap lapisan masyarakat gitu ya. iya. Tidak ada pengecualian. Nah, perpustakaan sebagai lembaga informasi ini harus harus merangkul seluruh masyarakat Indonesia agar dapat mewujudkan masyarakat yang berhasil gitu. Perpustakaan perpustakaan digital ini juga sebagai perwujudan kemajuan teknologi juga harus diperkenalkan secara luas agar semua dapat merasakan kemudahan yang ada gitu. Dan perpustakaan digital ini sebenarnya juga tidak hanya berperan dalam menyediakan informasi gitu ya, akan tetapi Oke. kembali pada salah satu tujuan perpustakaan yang lainnya yaitu dapat mencerdaskan bangsa. Gitu. Hmm. Oke, berarti boleh sih, boleh banget ya kalau perpustakaan itu dari fisik ke digital, asalkan ada tanggung jawab penuhnya gitu, pas ketika dia diubah ke digital. Kemudian eh, pertanyaan mendasar tadi sudah, sekarang eh, kita fokus ke permasalahan yang ada. Perpustakaan digital sekarang saya katakan belum begitu efektif ya. Orang-orang masih agak asing gitu. Perpustakaan online gitu. Apa sih? Apaan sih isinya kayak eh, kurang dikenal. Perpustakaan itu isinya banyak buku, ada rak-rak buku kayak gitu. Tapi sekarang malah ditutup. Kebanyakan ada respon masyarakat seperti itu. Nah, buat menanggapi respon yang kayak gitu, saya mau tanya ke Mbak Eka aja deh. Menurut Mbak Eka itu perpus tuh enaknya digimanain? Jadi tadi pertanyaan gimana ya? Perpus itu enaknya di gimanain gitu ya, Mas ya? Iya, Jadi kalau menurut tanggapan saya, jadi perpustakaan itu harus tetap dibuka ya. Mungkin sebagian orang juga membutuhkan karena dia juga pasti semua orang itu nggak semuanya mempunyai eh, apa telepon, handphone gitu ya, Mas. Jadi smartphone gitu ya. iya ya smartphone itu benar. Nah jadi mungkin beberapa perpustakaan sebagian lah itu juga menyediakan sarana dan prasarana untuk anak-anak Indonesia yang tidak mempunyai smartphone smart apa tadi Mas? Gimana ya? Ya, gawai pintar. Ah iya bener itu. Jadi eh, perusahaan itu harus menyediakan sarana dan prasarana untuk anak-anak Indonesia yang tidak mempunyai alat-alat teknologi lainnya. Jadi kita itu harus menyesuaikan di tempat ini tuh seperti ini. Jadi ya karena ini pandemi ya mungkin untuk memasuki perpustakaan yang udah dikatakan Mas Yusuf tadi, kalau masuk ke perpustakaan itu harus menunjukkan kartu vaksin dan sebagainya. Jadi ya harus apa ya menyeimbangkan untuk kecerdasan anak bangsa. Iya, menyeimbangkan untuk kecerdasan anak bangsa. Perpus ini tuh nggak sepele loh ya, teman-teman. Ya itu bisa mencerdaskan anak bangsa gitu. Dan nggak boleh sembarangan mau gimanain perpus. Meskipun kelihatannya perpus tuh cuma isinya tumpukan buku doang. Atau misalnya di internet tuh cuma ada pilihan sastra, sejarah, ini tapi itu penting, penting banget. Orang mau mengkaji citasi ya lewat perpus. Nggak punya biaya buat beli buku yang mahal-mahal juga lewat perpus bisa dia. Apalagi online kan, download PDF, cetak sendiri atau nikmatin sendiri juga bisa. Nggak bisa, perpus tuh nggak dipikirin. Nah, mengaca dari nggak bisa perpus tuh nggak bisa dipikirin tadi yang saya bilang tadi, buat Mas Yusuf deh, nasib perpus tuh sekarang gimana sih Mas? Mas Yusuf sebagai adik juga mengkaji perpustakaan digital tadi sama ke perpustakaan fisik yang baru mulai beroperasi lagi tuh, nasib perpus tuh di era pandemi gimana sih? Arsip perpus di era pandemi ya. Ya
sekarang lebih arsip-arsipnya lebih termodernisasi, terprogram gitu. Jadi lebih terstandar, lebih rapi gitu. Jadi kalau mungkin dulu belum ada kayak standar internasional gitu-gitu ya. Kalau sekarang tuh arsip-arsip sudah ditata sedemikian rupa gitu ya. Sehingga pengarsipan atau penyimpanan terhadap buku-buku itu apa dilihat tuh enak gitu. Secara juga dipandang enak juga indah gitu. Terus kalau yang digital itu arsipnya ya saya kurang tahu ya, mungkin hanya memasukkan PDF ke database di website gitu atau Mm-mm. di penyimpanan websitenya Ya, gitu ya. ya, Ya seperti itulah. ya, Untuk pengamanannya paling eh, diperkuat aja keamanan di situ, di aplikasinya gitu biar tidak dibobol gitu. iya. Oh, kalau Mas Yusuf sendiri berhubungan sama nasib perpus, perlu nggak sih ada sosialisasi atau mungkin kayak bikin baliho nggak bisa ke perpus, ada tanya perpus online aja di gilib.uns.ac.id, perlu nggak sih kayak gitu? Kan kebanyakan sekarang baliho-baliho isinya itu, pilih saya sebagai anggota parlemen, insya Allah korupsi gitu kan banyak. Kalau pembuatan baliho sih itu sifatnya itu ya perlu nggak perlu ya, bagaikan buah si malakama. Ya Iya, tergantung keadaan juga sih. Baliho atau poster itu kegunaannya buat nampilin perpustakaan yang kayak gimana dulu gitu kan. Terus ya kalau bisa dibilang tuh sebenarnya perlu ya, mengingat minat baca orang Indonesia tuh cukup rendah gitu. Jadi bisa dikatakan alternatif baliho itu perlu gitu digencarkan. Pastinya bukan lewat saya ya, bukan pribadi kan, tapi lewat jalur universitas atau mungkin fakultas. Atau mungkin juga dipaksa ya, karena cuman ngelihat gitu kan, kadang kayak cuman di skip, dilewatin aja gitu. Itu sih. iya, setuju sih. Kayak perlu nggak perlu juga. Mau dipublish baliho juga dikira perpus anggota DPR. Nggak dipublish orang juga nggak tahu perpus itu website apa gitu kok isinya nampilin gini-gini doang. Katanya perpus kok di webnya nggak ada susunan tumpukan buku sih. Ya kan ya nggak mungkin sama kan ya. Nah, kemudian eh, dari itu kan udah ada nasib perpus dibuka apa enggaknya. Terus publikasi tadi udah. Tapi yang penting kita tahu tuh peran perpus buat anak, remaja atau khalayak umum sih apa sih Mbak Vina sih? Soalnya kan ada perpus gitu. Itu perannya jadi apa? Dampaknya apa buat masyarakat tuh kalau ada perpus tuh apa enaknya gitu? Sama eh, negatifnya apa mungkin? Ya, peran perpustakaan ya. Peran perpustakaan di era kayak gini, di era pandemi kayak gini, itu perpustakaan tetap harus berperan untuk menciptakan masyarakat yang baik gitu ya, untuk penyampaian dan medianya yang hanya bentuk penyampaian dan medianya yang berubah gitu. Nah, kegiatan di perpustakaan di masa pandemi ini itu tidak dapat dilakukan seperti pada umumnya gitu, normal terdahulu kayak dulu gitu. Meskipun saat ini new normal telah diterapkan, namun apa yang akan diterapkan tentunya akan disesuaikan dengan kaidah normal baru gitu ya. Kaidah new normal seperti mengenakan masker, wajib mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer gitu ya.
Maaf ya. Iya. Selan- Ya tadi kayak wajib mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer gitu. Terus juga penyemprotan desinfektan rutin gitu ya, jaga jarak minimal 1 meter sehingga kapasitas ruangan di perpustakaan akan lebih terbatas dan juga pembatasan kunjungan setiap harinya. Iya. Terus buat peran spesifiknya kalau perpustakaan digital itu kan tadi kan peran umum gitu ya, peran umum perpustakaan di era pandemi. Kalau buat perpus digital sendiri itu perannya sekarang tuh jadi apa sih? Apa dia itu menghambat atau malah mempermaju perpustakaan atau jadi alternatif yang tidak memberikan solusi atau gimana? Mungkin saat ini pustakawan berusaha gitu ya untuk mentransformasikan pelayanan yang sebelumnya dilakukan secara langsung menjadi pelayanan daring seperti dongeng, seminar, terus workshop, terus pengembangan aplikasi dan lain-lain gitu sehingga peran perpustakaan di era digital ini peran untuk menciptakan masyarakat yang tetap dapat dirasakan. Iya, pengupayaan daring itu sih yang penting banget buat pengupayaan biar masyarakat itu eh, tetap ter tetap diberikan fasilitas gitu. Dia itu mau melakukan pembelajaran meskipun daring atau mencari buku secara daring tetap terfasilitasi. Memang perpustakaan memang perannya tidak berubah sih, cuman hanya dari itunya aja. Karena penyampaiannya, sosialisasinya emang agak berubah. Nah, menyikapi hal ini itu kan jadi banyak perdebatan banyak. Ini tuh bagus enggak buat masyarakat, khususnya buat anak-anak atau buat yang masih belajar gitu ya. Bagus nggak sih kayak gini tuh atau malah membawa dampak buruk? Kalau Mas Yusuf gimana? Coba. Jadi tadi pertanyaannya apa perubahan transformasi itu membawa tambah baik atau enggak gitu ya? Iya. Kalau menurut saya ya membawa dampak baik sih. Dampak baik karena ya percepatan alih transfer informasi karena di apa dunia digital kan lebih mudah itu kan waktu lebih Mm, efisien, lebih iya. efektif tuh Iya. seperti itu. Berarti itu dampaknya bagus gitu ya. Bagus bagus. Oke, bagus. Eh, oke, mengaca dari semua jawaban itu sih peran perpustakaan dampaknya buat masyarakat itu bagus sih. Tapi saya tuh dapat satu literasi yang menyebutkan perpustakaan ini tuh malah jadi ya cuman ada doang gitu. Webnya ada, tapi di akses ternyata susah. Jadi bikin malas membaca. Itu sih mengurangi citra perpustakaan ya. Yang asalnya dia itu baik, tapi jadi buruk. Tapi memang itu ada peralihan, setiap peralihan memang selalu ada masalah. Peralihan yang baru menuju hal yang baru selalu ada masalah. Dan perpustakaan nyatanya sampai sekarang masih diminati. Tapi kita harus pakai kacamata peminat. Indonesia itu kita tahu ya, negaranya tuh minat membacanya dikit. Ya, peminatnya kita nggak bisa expect satu perpustakaan mesti penuh. Apalagi pakai alasan protokol nanti yang setengah niat ke perpustakaan juga alah rame. Nanti kalau aku kena gimana? Padahal mainnya dari Sabang sampai Merauke pas pandemi. Itu. Jadi perpustakaan tuh mau digimanain tetap penting ya, teman-teman ya. Dari apa yang kita dapat, perannya gimana, gimana perpus sekarang nasibnya, terus di masyarakat tuh dia itu jadi apa, perpustakaan itu di masa pandemi itu dari
kita sebagai mahasiswa itu sekarang itu jadi kayak apa, tetap nggak bergeser sih. Peran perpustakaan tetap penting, peran perpustakaan tetap vital buat sarana menunjang informasi. Coba nggak ada perpustakaan, kita nggak tahu akses buku mana yang relevan. Banyaknya sekarang malah toko buku, saya lihat toko buku, salah satu toko buku itu menjualnya bukan satu citasi yang mengarah ke yang ilmiah, tapi ke yang lebih sastra gitu. Ada novel kayak gitu ya. Saya nggak bilang novel itu buruk, tapi minat membacanya ke arah pendidikan yang edukatif itu mungkin agak agak kurang. Kalau di toko buku minatnya mungkin ingin membeli yang buat seneng. Sementara ya itu udah jadi kayak budaya kita sih. Mau apa-apa pengennya gratis tapi maunya bagus. Ya, kayak perpustakaan masuk aja gratis tapi ilmunya bagus banget. Jadi perpustakaan nggak pernah geser fungsinya. Kalau kita amati dari pendapat teman-teman ini. Oke, jadi kita sampai ke kesimpulan dari podcast ini, perpustakaan itu dari dulu sampai sekarang itu sebuah sarana penyedia informasi. Baik itu berupa mau digital, mau fisik, semuanya tetap jalan. Dan sekarang jalannya beriringan. Adapun perpustakaan itu bisa dilakukan dengan instan. Instannya itu ada dua tipe. Instan misalkan digital langsung muncul webnya, nanti ketemu perpustakaannya. Atau pas perpustakaan fisik itu kita langsung masuk, bisa ketemu buku ini tuh ada di rak mana, lewat digital gitu juga bisa. Kemudian perpustakaan fisik tuh kayaknya nggak mengganggu deh, justru malah mendukung. Cuman sosialisasinya aja yang kurang. Kita di Indonesia sih sosialisasi perpus kurang, kebanyakan sosialisasi politik sih. Padahal apa coba, politik, mereka pintar politik juga peran perpustakaan ada, menyediakan buku-buku yang memuat ilmu politik, pendidikannya ada, tapi kenapa itu nggak dihormati? Itu juga jadi satu yang harus kita notice bersama sih, kenapa perpus itu vital, tapi kenapa ilmunya tidak dihormati? Itu juga jadi pertanyaan buat kita. Ya, pada akhirnya nasibnya perpus meskipun mau dibuat kayak ya ini lebih bagus, ada inovasi gini, nasibnya ya bagus terprogram, tapi kita ngaca di lapangan tuh nasibnya agak sedikit disepelekan, malah perpustakaan digital apa, kebanyakan orang bilang yang gitu. Ya peran perpustakaan tadi itu buat pengupayaan itu harus ditingkatin, pemerintah, kemudian dari lembaga penyedia perpustakaan juga harus punya standarisasi buat perpustakaan digital biar bisa diakses. Pada akhirnya perpustakaan itu tetap memainkan peran vital dan bisa dinikmati oleh masyarakat apabila dikelola dengan baik. Oke, kita udah cukup lama sih dengerin podcast ini sama dengerin pendapat-pendapat. Jadi buat semuanya yang bisa join diskusi pada malam hari ini, jawab permasalahan-permasalahan yang ada, semoga bisa mencerahkan pemirsa semuanya ya soal perpustakaan yang ada sekarang. Saya ucapkan terima kasih buat 3 narasumber. Terima kasih semuanya. Iya, Mas, sama-sama. Iya. Ya harapannya sih kita semua tetap betah ya sama perpustakaan yang digital atau perpustakaan fisik, tapi harus dengan itu yang ketat. Jadi oke, sekian akhir dari podcast kami. Like kalau Anda suka dengan podcast ini, dislike kalau nggak suka, dan jangan lupa dibagikan ke teman-teman kalian. Saya Habibi sebagai pemimpin dan pemandu podcast pada malam hari ini undur diri beserta kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih.